Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, penonton dimanapun Anda berada. Terutama untuk teman-teman mahasiswa Unpad yang sedang menonton podcast di Pusat Pengembangan Karir Unpad. Oke, selamat datang lagi ke Cuap-Cuap Karir yang ketiga setelah vakum selama beberapa bulan. Akhirnya kita di sini ditemenin oleh sosok yang sangat inspiratif yang mungkin banyak banget dikenal sama orang, hampir semua mahasiswa tuh kenal karena ibu ini tuh exposure-nya sangat tinggi sekali dan sangat sibuk sekali. Oke, langsung saja ini saya bersama dengan Ibu Ira Mirawati. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Rizky, halo semuanya. Oke, Ibu, gimana kabarnya Bu pagi ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit sedikit capek karena begadang. Waduh. Aduh. Ini begadang Hobi banget begadang ya. begadang ngonten atau begadang ada keperluan nih, Bu? Begadang di marketplace. Ayo. Waduh. Ada promo-promo nih. Promo, aduh. Marketplace. Tetap aja ibu-ibu jiwanya. Oke, di sini terima kasih banget untuk Ibu Ira karena sudah bisa menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya yang sangat padat sekali. Oke, Ibu, di sini mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol soal gimana sepak terjang Ibu di Sepak terjang gak tuh? dunia akademis, dunia akademis dan di dunia konten creator yang mungkin sekarang lagi happening banget, yang lagi banyak banget improvement, lagi nanjak banget lah. Oke, mungkin kita ada banyak yang pengen ditanyain. Mungkin salah satunya mungkin yang pertama saya ingin tanyakan adalah gimana perjalanan Ibu, kenapa tiba-tiba bisa ada di Tanah Jatinangor ini menjadi seorang dosen. Padahal Ibu, setahu saya Ibu sarjana komunikasi bukan sarjana pendidikan. Oh, kok tahu-tahu menjadi dosen? Oh iya, kalau dosen itu kita bisa bukan dari sarjana pendidikan. Kalau pendidikan jadi guru. Tapi kita juga guru sih dosennya. Nah, tapi kan saya kuliahnya di sini kan, di Vkom ya. Saya tuh orang Sunda tapi dari Kalimantan Barat. Nah, saya kuliah di Vkom tahun 99. Nggak kepikiran jadi dosen, Masya Allah ya. Saya tuh agak body orangnya. Kemana? Tidak pintar gitu ya. Waktu SMA aja saya ranking 2 dari belakang. Waduh. Aduh ya ampun. Tiba-tiba ya. menjadi dosen, ini gurunya kaget kayaknya, Bu. Makanya murid mahasiswa Vkom kayak gitu, dosennya kayak gini soalnya. Iya Aduh. juga. Nah, jadi tapi seiring berjalannya waktu saya menemukan passion bahwa ternyata ngajar itu seru gitu. Karena saya pernah kerja kantoran, aku stres. Jadi Ibu sebelum menjadi dosen tuh kerja kantoran dulu? Pernah, lulus itu kerja gitu. Terus kayaknya saya tidak cocok ya. Maksudnya passionnya tuh ternyata kalau ngajar ngobrol tuh seru. Jadi saya jadi dosen dari situ. Ngajar di Vkom itu karena alma mater saya, magang dulu dari tahun 2005. Jadi dosen PNS itu di 2008 gitu. Ibu lulus kuliah dari S2, ngambil S2 dulu baru jadi dosen apa? Magang sambil ngambil S2. Oke, Gitu, magang heula. sambil kerja kantoran juga? Enggak, waktu itu enggak, udah belum. akhirnya keluar. Berarti cuma setelah lulus S1 di Vkom, Ibu kerja kantoran, terus habis itu keluar Ibu magang di Vkom gitu ya, Bu? Oke. Itu kenapa bisa? Maksudnya saya juga bingung, sebenarnya keluarga saya juga, bapak saya itu juga dari Pontianak, nenek saya orang Sambas, kakek saya orang Sita. Kenapa Ibu tiba-tiba ada di Jatinangor, di tanah Sunda ini, padahal jauh banget merantaunya? Iya, tapi kalau itu sih panjang juga sih ceritanya ya. Nanti kita jadi ngobrolin sejarah saya kuliah. Karena ada kaitannya dengan konflik suku yang dulu ada di provinsi saya. Kampung saya itu yang paling kena. Jadi ibu saya memutuskan mengembalikan saya ke rumah nenek saya di sini, kuliah di Bandung gitu. Berarti dari sejak kuliah berarti di Bandung. Oke, Ibu. Ya, Bu, tadi kan kita udah ngomongin gimana perjalanan karir Ibu di awalnya menjadi dosen. Nah, tapi di mahasiswa sekarang nih, terutama di baik teman-teman saya tuh minat menjadi seorang akademisi, seorang dosen tuh rendah gitu, Bu. Kayak kalau misalnya mau ditanya mau kerja apa, nanti mau kerja di startup, di BUMN, di ya tempat-tempat yang kantoran-kantoran gitu lah, Bu. Menurut Ibu gimana, Bu, pendapat Ibu? Jangankan zaman sekarang, zaman saya juga dulu ya tadi ya, tidak banyak orang yang berpikir jadi
dosen. Bahkan saya dulu berpikir jangan-jangan kita yang jadi dosen nih sisa-sisa gak sih yang gak laku. Enggak ternyata. Jadi memang ada orang yang ya kebetulan kita passionnya memang jadi dosen gitu ya. Tapi memang kalau mau jadi dosen itu kita harus siap bahwa mungkin dari sisi ini ya, penghasilan yang diperoleh tuh mungkin tidak wow dan secemerlang dari kan kalau kerja kantoran, apalagi misalnya kerja di swasta, multinasional, BUMN, itu kan sejak awal masuk bisa langsung gede gitu ya. Kalau kita tuh benar-benar merangkak gitu dari aduhnya, kadang saya dulu berpikir waktu saya magang, bahkan waktu terima PNS pertama kali, kayaknya gedean gaji buruh ya. Gitu. Pegawai-pegawai pabrik tuh ada yang gajinya lebih gede loh daripada saya gitu ya. Gitu. Tapi menurut saya sih itu memang perjuangannya di awal. Sesudah itu sih asik kok ya. Gitu. Gitu. Kemarin sempat ramai juga tuh karena Ibu menyinggung soal penghasilan, kemarin sempat ramai juga saya baca di Twitter. Kayak ada salah satu dosen di UGM atau mana kalau salah sempat bikin riset soal penghasilan dosen di Indonesia itu apa ya, bisa dibilang di bawah UMR Bekasi gitu. Emang bener awal-awal Kata dosen. saya juga itu awal-awal, dan mungkin ya buat mereka yang memang tidak mengembangkan potensinya lebih jauh. Karena sebenarnya seperti saya dosen, tapi sejak awal aja saya jadi dosen. Saya juga karena punya kepakaran di bidang komunikasi, public speaking ya, saya juga udah jadi trainer di mana-mana gitu. Dan itu berbekal label saya sebagai dosen itu menjadi trainer di mana-mana, sangat dipanggil orang sampai saya kadang aduh punten sibuk gitu ya. Karena kita memang memaksimalkan potensi kita. Kita juga, saya rajin banget ikut riset, ikut masukin proposal, ada yang gagal, ada yang lolos. Jadi kalau kita memaksimalkan potensi kita sebagai dosen, kalau dari sisi penghasilannya bisa banyak, tapi memang kalau gajinya ya ada yang banyak yang lebih gede gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong penghasilan mah tuh saya kadang sekarang ditanya gitu ya, penghasilan saya sebagai content creator gede, tapi tetap gedean gaji saya sebagai dosen sudah 15 tahun. Sebagai kaprodi meskipun kerjanya babak belur, tapi kalau Unpad itu sangat mengapresiasi ya. Jadi kesejahteraan dosen tuh diperhatikan lah. Iya, babak belur banget kan kaprodi, tahu lah ya kan. Iya. Mulai dari ngurusin administrasi sampai kemudian masalah mahasiswa curhat, mahasiswa disantet aja kita tanganin semuanya gitu kan. Mahasiswa disantet. Berarti emang apa ya, bisa dibilang dosen tuh sebuah perjalanan karir yang panjang banget gitu ya, setelah 15 tahun dari dosen. Iya, jadi mungkin bisa tadi ya, kalau stabilnya tuh menurut saya sesudah 10 tahun. Kalau menjadi dosen, sesudah dia kan kalau udah 10 tahun pasti udah S3 juga ya biasanya ya gitu. Jadi kalau di awal-awal tuh benar-benar harus, makanya harus kalau mau jadi dosen benar-benar harus passion. Passion dia memang ingin jadi dosen, ingin mengajar. Dan alhamdulillah saya kalau di prodi saya tuh dapat teman-teman yang seperti itu. Jadi mau kegiatan ini ada honornya tuh, nggak ada honornya juga mereka mah yuk gitu, gas gitu, karena memang passion mereka di situ, di ngajar, penelitian gitu ya. Emang semuanya harus awal dari passion. Di mana ada passion di situ iya. ada penghasilan yang memuaskan. Oke Bu, apa ya Bu, kira-kira menjadi dosen setelah 15 tahun apakah menurut Ibu sepadan kah, atau mungkin worth it menjadi dosen untuk dipilih sebagai salah satu opsi karir kita sebagai mahasiswa? Sangat ya. Kalau sesudah 15 tahun saya mau spill gaji kumahanya akan dari sisi penghasilan tuh ya. Mungkin bisa diibaratkan di ukuran benda lah Bu, ukuran benda mungkin harga bisa atuh iPhone yang terbaru tuh berapa? 14 ya, setiap bulan juga bisa dapat satu atuh. yang spek paling tinggi. Kalau kita memang memaksimalkan segala potensi yang kita punya ya. Gitu. Menarik sih. Butuh waktu lama balik modalnya. Makanya benar, tapi memang harus enjoy ya. Saya juga suka kadang gini sih. Saya kan, kita tuh kalau nyari dosen terus terang loh, saya dan teman-teman tuh membidik. Wah si ini pinter gitu ya, ayo kita ingin jadi dosen. Tapi kita kalau ngajak udah ngejelasin, nanti kamu gini tahapannya, harus agak sabar gini-gini. Ada banyak kok yang tertarik gitu ya. Tapi kadang juga kita sangat rela, sangat ikhlas kalau dia misalnya terima di BUMN, di perusahaan multinasional gitu ya udah gitu. Karena kan
kalau itu bisa stabilnya sejak awal gitu ya. Tapi ada banyak yang sekolah lagi dan berminat untuk jadi dosen, dan itu kita bahagia banget kalau ada yang gitu. Sudah dibidik kader-kader penerus Dibidik dosen, kok, kita ya. ngebidik orang-orang gitu ya. Masuknya ke BUMN. Tapi itu juga kita sangat bahagia. Tapi alhamdulillah sih kalau menurut saya sekarang kualitas dengan sistem penerimaan PNS di Unpad lah terutama ya, saya paham banget di prodi manajemen komunikasi juga kami mendapatkan orang-orang yang melalui tes yang sangat objektif. Jadi benar-benar dapat orang yang kualitas terbaik gitu. Emang dosen-dosen di Mahanko memang saya juga akui kayak terbaik banget nih. Apalagi mendengar keluhan-keluhan mahasiswa teman-teman saya, dosennya ini, dosennya itu. Perasaan dosen gue di Mahanko oke-oke banget. Orang-orang ini semua ya keren-keren gitu. Profesional gitu. Ada beberapa dosen yang jadi asal dari praktisi juga kan. Betul. Oke. Mungkin ada nggak Bu kira-kira hal spesial yang didapatkan seorang dosen yang nggak ada di profesi lain gitu Bu, dari sudut pandang Ibu? Kalau menurut saya masih ya, di berbagai negara sekalipun bukan cuma di Indonesia, dosen itu mendapatkan penghormatan mungkin karena pengetahuan ya. Salah satu profesi yang menurut saya bergengsi ya, itu dosen gitu. Selain itu kalau kita sebagai dosen artinya kita diakui punya kepakaran tertentu. Saya juga kan sekarang sering dipanggil sebagai pakar misalnya komunikasi strategis ya, karena kita manajemen komunikasi kan. Jadi ngisi pelatihan di beberapa kementerian, terus lembaga-lembaga pemerintahan tuh kayak hampir tiap bulan pasti ada ngisi gitu ya, karena orang sudah tahu kepakaran kita. Sekali lagi kalau kita memang mengembangkan kepakaran kita gitu. Emang harus tetap dinamis. Iya, jadi dosen tuh jangan yang cuma masuk kelas ngajar, mahasiswanya ngantuk, keluar, pulang lagi. Enggak kayak gitu. Kalau gitu mah ya kalah tadi sama UMR-nya Bekasi. Gitu. Emang harus selalu mengembangkan diri ya, dimanapun juga. Terutama jadi dosen emang dibutuhkan banget gitu loh. Gimana kita mengembangkan diri, maksimalkan potensi. Betul. Oke, kalau misalnya ada kira-kira mahasiswa yang berminat jadi dosen, kira-kira ada tips khusus nggak Bu? Tipsnya lanjut S2. Waduh, ya harus S2. Itu syarat utama. Wah, lanjut ini S2. Agak susah buat sandwich generation gitu. Nah, kadang kan mahasiswa suka banyak menganggap kita lulus harus ini karena sandwich generation. Nah, sandwich generation dari dulu juga gitu. Istilahnya aja sekarang. Dari zaman dulu juga orang-orang misalnya anak tertua apalagi ya membiayai adiknya dan keluarganya. Orang tuanya kadang-kadang harus ikutin bayarin utang dan lain-lain. Tapi menurut saya itu jadi tantangan gitu ya buat kalian generasi muda. Tapi gini loh, kan menurut saya ya, saya sendiri, saya tuh suka bahagia pada diri saya sendiri. Karena saya tuh ngajar, buat saya tuh selain passion juga kayak punya cita-cita gitu ya. Jadi saya tuh sangat terobsesi anak-anak tuh paham dengan materi kuliah. Terus mahasiswa tuh bisa mengembangkan potensi terbaik mereka. Makanya sering dengar saya di kelas ngomel kan. Kalau kalian salah, saya harus ngasih tahu bahwa kalian salah. Kalau kalian terlihat nggak serius, saya harus mendorong kalian buat serius, mengeluarkan potensi terbaik kalian gitu. Kayak itu jadi obsesi saya gitu loh. Karena menurut saya anak-anak Indonesia punya potensi yang sangat luar biasa. Makanya yang mungkin yang kuliah di luar negeri juga banyak yang berkembang. Ya makanya kita pendidikan di Indonesia juga harus bisa membuat mahasiswa seperti itu tuh ya. Meskipun saya tuh pernah kuliah di luar negeri. Tapi saya kayak ingin gitu ya kualitas saya bisa setara dengan teman-teman saya yang kuliahnya di luar negeri gitu. Oke, kita jangan mau kalah dengan keadaan gitu. Iya tuh harus ya. Tips utamanya lanjut S2. Iya lanjut S2. Sama mulai magang, ngajar gitu ya, itu juga kan jadi pengalaman ya. Bisa magang menjadi dosen gitu? Kalau magang Unpad itu memang terutama di Vkom itu nggak ada ya skema magang. Tapi ini ikut misalnya membantu dosen mengajar, terlibat dalam proyek-proyek penelitiannya gitu. Mendampingi jadi bukan asisten juga sih, kayak dosen pendamping gitu ya. Iya betul. Oke, teman-teman, dan tadi mungkin kita sudah ngomongin soal serba-serbi soal kehidupan perdosenan, kehidupan akademisi.
Mungkin karena Bu Ira kebetulan nih seorang rektor juga, tapi rektor Universitas TikTok. Utik. Mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sekarang soal gimana karir ibu sebagai content creator. Apalagi setelah bertahun-tahun ngajar, kenapa Bu tiba-tiba menjadi seorang content creator Itu ini? juga gara-gara mahasiswa. Jadi saya ngobrol nih, namanya ada Juljudi ya, mahasiswa, saya masih inget banget. Makanya kadang dosen teh perlu ngobrol sama mahasiswa juga biar kita dapat insight baru gitu ya. Terus waktu itu kan saya tuh pengen ya, gimana sih, kan saya punya sobatmu tuh ya sama teman-teman dosen Vkom. Gimana supaya orang makin banyak tahu, makin terus pakai gitu ya. Terus atau seenggaknya kita bagi ilmu tentang permasalahan remaja, gimana mengatasinya. Nah, terus katanya pakai medsos Bu gitu. Udah saya pakai Instagram dan lain-lain. TikTok Bu yang lagi rame. Terus kepikir nggak sih dulu jadi TikToker? Iya dulu TikTok tuh identik dengan video joget. Aduh tiba-tiba saya masuk video edukasi. saya tuh taunya TikTok paling dari acara di TV yang viral gitu ya kan. Terus kayak tren-trennya yang itu aja saya, apa sih orang? Apa sih ya Allah, kurang kerjaan banget gitu ya kan. Jadi begitu dia bilang pakai TikTok dong Bu. Hah? Apa? Apa kata saya tuh. Nah tapi saya kepikiran juga, iya juga ya kalau memang remaja pada pakai TikTok. Itu pas pandemi juga kan tahun 2020 ya, saya mulai jadi content creator tuh Juli 2020. Bener juga tuh mahasiswa lah, kan saya juga yang ngajarin kalau pakai media bukan sekehendak kita, tapi kita harus lihat audiens kita pakai apa gitu. Saya belajar, saya download lah tuh ya kan. HP saya juga tuh mana tuh ya, HP yang murah banget lah, harga 3 juta. Mahasiswa harganya iPhone ya kan, 2 digit. Nah kan saya tuh harga 3 juta ya, standar lah gitu. Saya download, terus saya belajar, oh gini TikTok tuh, baru tahu tuh FYP apa, sampai googling tuhnya apa itu FYP, terus cara pakai menu-menunya. 3 hari kayaknya saya belajar, terus mulai bikin konten gitu. Cepet banget ya belajar mengenal TikTok. Apalagi media sosial kan sebenarnya bukan teknologi atau mungkin media di generasi ibu mungkin. Generasi milenial ya. Sangat milenial banget gitu. Kayak cepet banget ibu bisa belajar dengan catch up dengan teknologi. Karena tadi ya, karena ada keinginan sih ya. Jadi niat yang sangat kuat banget. Aduh pengen banget ngebagi ilmu, sharing gitu. Jadi belajarnya lebih gini gitu, benar-benar serius gitu belajarnya tuh. Iya, benar-benar tekun banget. Kayaknya terlalu serius kalau tekun. 3 hari saya coba bikin konten pertama, terus kan katanya di TikTok rame. 3 hari saya posting, terus saya lihat mana rame, kata saya 10 hari yang nonton 7 orang. Apa nih, mana orangnya, nggak ada yang nonton gitu kan. Kurang hashtag kayak Bu, kurang sound. Nah, kayaknya dalam seminggu tuh saya ada bikin konten 3. Yang FYP tuh yang konten kedua. Tiba-tiba rame, banyak notif kan. Ya Allah, perasaan pertama waktu FYP tuh bener-bener sebuah perasaan yang sulit diungkapkan gitu ya. Sampai saya tuh gitu ya, bisa orang nonton sebanyak ini. Berapa gitu. orang Bu yang nonton? Kayaknya waktu itu saya yang FYP itu ditonton 70.000 orang. 70.000 orang di video kedua. Kan amazing ya. Saya juga, biasanya kan posting di IG yang nonton teman-teman sendiri. Masih followers lagi berapa ratus orang. Oke. Itu ya. Jadi perjalanannya memang dari awal niatnya memang untuk mengedukasi, makanya dari awal nggak pernah saya bikin konten yang iseng gitu, nggak. Jadi memang niatnya pasti kalau konten saya apapun itu harus ada kayak nilai-nilai edukasi nilai yang emang pengen disampaikan terutama gitu. Kalau lihat konten ibu tuh kayak ini mahasiswa banget nih ya, udah semester akhir nih, kayak melihat konten Bu Ira mengingatkan saya harus mengerjakan skripsi. Makanya saya bikin konten tiap hari, selain menjaga engagement ya, biar nggak turun, itu biar mahasiswa lihat saya inget skripsi. Kadang apa yang saya sampaikan mungkin mahasiswa udah tahu, bahkan mungkin sebagian ada yang kontroversial, maksudnya Bu, kata dosen saya nggak gitu, tapi maksud saya adalah kalian ngerjain gitu. Jadi reminder juga ngeliat IG atau TikToknya ibu kayak gue udah tugas skripsi lagi. Ya makanya kan
Kalau saya selalu bilang hubungan saya sama mahasiswa Indonesia itu love hate relationship. Jadi mereka follow, mereka suka, tapi kalau saya lewat mereka nggak suka sebenarnya. Aduh, baru juga gua mau piknik, kenapa Bu Era lewat gitu ya kan? Ada glimpse. Gitu. Oke Bu. Sebenarnya kan ibu dosen juga, seorang kaprodi, harus memimpin sebuah prodi. Tapi ibu itu juga seorang istri, seorang ibu. Gimana cara ibu membagi-bagi waktu yang manage diri ibu supaya ya semua kesibukan ini terhandle gitu Bu? Itu adalah tantangan yang paling berat sih buat saya, memanajemen waktu ya, karena ya tadi saya sampaikan, pertama sebagai kaprodi itu memang apalagi kan Mankom mungkin ada kita akreditasi internasional, terus juga memang banyak hal-hal yang bersifat administrasi, laporan MBKM. Nah, ngehandle mahasiswa yang bermasalah. Yang tadi saya bilang, kata saya mahasiswa disantet. Mahasiswa, Bu, di kamar saya ada harimaunya. Itu juga sampai udah ngalamin kita, harimau gimana? Iya Bu, ada suaranya di dekat kamar mandi gitu ya. Serem. Sampai akhirnya dibawa ke Garut, diobati oleh orang. Gitu-gitu aja kita sampai ngehandle gitu ya. Belum lagi masalah putus cinta, orang tua divorce dan lain-lain. Ya kan satu anak aja kalau udah ngobrol sama kita sejam ya lumayan ya gitu. Jadi sebagai kaprodi itu, terus belum lagi target-target KPI-nya kaprodi. Tahu nggak KPI kelulusan aja? Kaprodi itu lulus tepat waktunya KPI-nya 80%. Lulus tepat waktu berarti di 4 tahun, 4,5 tahun? 4 tahun. Stres gak tuh? Aduh. Jadi makanya saya selalu suka bilang kan, sebenarnya saya bukan baik-baik banget kalau nyuruh kalian lulus tuh. Itu target saya hanya. Ada maksud tersembunyi. Ada maksud tersembunyi, selain karena sayang sih yang ngelihat. Karena biasanya yang lama lulus tuh belum tentu bukan bodoh ya. Namanya kalian bisa masuk Unpad itu gak ada yang bodoh ya. Tapi banyak loh yang lulusnya lama tuh yang IPK-nya gede. Biasanya mungkin kerja atau terbawa lingkungan dan lain-lain. Ya, ada pengaruh eksternal. Mental health issue. Waduh. Nah, ya. Gitu. Masih termanage Bu? Masih. Nah, ini. Mungkin juga ya di rumah. Tapi saya memang menyadari bahwa waktu saya untuk anak-anak saya berkurang gitu. Jadi suami saya juga berpesan tuh itu, katanya sesibuk apapun jadi content creator ya jangan sampai anak-anak yang terbengkalai. Jadi makanya kadang kalau saya nggak bikin konten, berarti di rumah agak kurang ke handle. Lagi sibuk mengurus anak. Iya, kasihan kan. Maksudnya anak-anak saya juga membutuhkan ya perhatian saya lah. Apalagi kan saya LDR sama suami saya. Jadi anak-anak saya sama saya aja. Gimana gitu. Bu suamimu di Jakarta? Gitu. Sibuk sekali ya memang. Pagi-pagi masih nyuci mobil, nganter anak sekolah, pulangnya harus jemput anak sekolah, wah gitu lah. Belum lagi ngasih makan kucing, ngurus kucing. Oh iya, Bu melihara kucing juga suka lewat di konten. Kalau misalnya lagi ngajar juga. Aduh. Kok ada kucing? Ngurus kucing dari jam 4 subuh loh, aduh, nyerokin. Iya. Saya juga di rumah ada kucing, jadi kayak ibu saya nih kenapa suka banget ngurus kucing? Saya kan lebih risih gitu bukan kucing. Gitu. Tapi pengalaman saya, kalian juga sama. Buat mahasiswa sebenarnya kita dengan semakin banyaknya kegiatan, justru kita akan semakin pandai memanage waktu. Saya gini ya, sebenarnya saya itu mengakses media sosial sesudah jadi content creator itu kan sehari antara 4 sampai 5 jam. Tapi sebelum jadi content creator, saya juga ngakses sosial media 3 sampai 4 jam. Jadi signifikan berbeda. Iya betul, karena energi kita untuk selalu terhubung sama gadget itu tetap sama. Kalau kata hukum Newton mah energinya tidak hilang, hanya beralih gitu ya kan. Hukum Newton gak sih? Ya, jadi dia yang tadinya hanya scroll terus misuh-misuh ngeliat orang gitu kan, sekarang kita jadi bikin konten, waktunya habis ke bikin konten gitu. Dengan waktu yang sama kita bisa lebih produktif di tempat yang sama. Iya. Jadi kalau buat mahasiswa, kalau coba kalian hitung ya, download di aplikasi screen time, kalian pasti bakal kaget berapa lama kalian bisa mengakses. Saya dulu pernah aplikasi apa itu ya, yang dia menghitung swipe kita ngebuka layar. Dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore saya udah ngebuka layar 130 kali, astagfirullah ya. Jadi gitulah, coba kalian cobain. Jadi screen time kita tuh udah tinggi.
dan kita kemungkinan akan sangat sulit untuk menguranginya. Sama kayak kalian cita-cita diet tapi nggak jadi-jadi. Sama Tiap hari diet. cheating day. Iya, detox sosial media juga sebuah hal yang sangat sulit. Maka menurut saya jalannya adalah kalian beralih untuk produktif dengan media sosialnya. Daripada mengurangi waktunya, mending waktunya tuh diisi kegiatan-kegiatan yang Karena kalian akan kesusahan. Kecuali memang berhasil gitu ya, nggak apa-apa. Karena akan sulit banget sih lepas dari itu. Iya. Sosmed, dialihin aja jadi produktif. Apalagi kalau misalnya hari libur itu nggak ada kerjaan, tidak ada kuliah, wah ini Iya screen kan? time bisa 8 jam, 7 jam. Mana screen time itu kan bikin itu mental health issues. Karena kalian melihat orang lain sukses, Jadi minder. iya kan? Nah gitu, efek mentalnya tuh tinggi gitu ke serangan mental ya. Daripada sosial media menginfluence kita, mending kita menginfluence orang lain. Betul, gitulah ya. Menarik sih. Itu kadang tidak terpikirkan sih. Iya, saya juga bahagia sih di Unpad udah mulai banyak nih ya konten creator. Ada yang tentang perkuliahan, kalian nggak tentang perkuliahan juga boleh. Anak pertanian misalnya, tanaman banyak penggemarnya. Kalian tuh nggak harus penggemarnya ke orang muda lagi, misalnya ke bapak-bapak, ibu-ibu kan, bapak-bapak ibu muda yang saya tuh lagi semangat banget loh, menanam ya, gitu. Anak-anak kedokteran itu mahasiswa kedokteran dari kampus lain banyak yang jadi content creator. Ya bisa. Kedokteran gigi lah, sesederhana nyikat gigi yang bener juga bikin kontennya. Cara merawat gigi. Anak bahasa Inggris kalian bisa bikin konten tentang tutor bahasa Inggris. Iya, bagaimana menggunakan is, or. Saya juga suka salahnya. Apa lagi misalnya anak antrop, budaya-budaya ya gitu. Pokoknya kalian tuh tempatnya ilmu. Jadi banyak hal positif yang bisa kalian bagi. Bu, lurusin gigi tuh dulu baru ngomongin skripsi katanya. Tapi yang paling bahagia tuh saya mungkin ketika diberi award oleh Unpad, itu adalah kegembiraan. Saya sampai nangis, beneran nangis. Profesi saya kalau hanya boleh satu yang disebutin, saya pasti minta disebutnya dosen Vkom Unpad. Karena itu profesi utama saya gitu. Itu salah satu kunci menjaga engagement selain tadi yang saya udah jadi budak konten nih. Tapi itu juga belum maksimal. Nanti saya mau bikin studio kayak gini nih, bagus nih studio. Sekarang suka ngisi